salam sehat untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dita Ismaya selaku MC dan pembawa acara pada pagi hari ini. Pertama-tama yang terhormat kepada Bapak Eko Rudy Santoso selaku Dewan Juri. Yang terhormat Nas Felicitas Hermina Inaglarok Estek selaku Dewan Juri. Yang terhormat Dr. Maria Margareta Huta Judus selaku Dewan Juri. Yang terhormat juga kepada Ketua Panitia Nas Herawati Karudina Estek, yang saya banggakan kepada rekan-rekan semua. Terima kasih kepada Dewan Juri untuk sudah meluangkan waktunya. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmatnya kita bisa berkumpul di acara lomba untuk memperingati Hari Perawat Sedunia yang bertepatan pada hari ini tanggal 12 Mei 2022. Sebelum acara dimulai, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan dan doa. Yang kedua, sambutan dari Ketua Panitia. Yang ketiga, undian untuk peserta. Yang keempat, penampilan peserta sekaligus pengumuman juara. Yang
Suatu pagi, di desa Pangkalan Angkot, terdapat seorang anak yang sedang asik bermain. Udah kenyang. Awas muntah. Tiba-tiba anak tersebut sakit dan menangis. Tangan itu. Ya, cuci tangan itu. Pokoknya Saking paniknya, orang tua tersebut mengantarkan anaknya ke rumah sakit. Enggak cuci tangan Pak tadi. mamanya galak banget ya. Iya. Dokter selfie. Selamat pagi, Ibu. Oh iya, dokter. Siapa itu ngomong? Sasa. Gosok. Oke, dokter ajarin ya. Bu suster boleh dikasih hasratnya? Boleh pegang ini ya? Jangan dulu, kita cuci tangan dulu ya. Ayo. Apa mau ngapain? Aduh, dia masih nanya kecebur ribut itu. Pinter. Boleh dimakan? Diminum. Disilat. Minum boleh. Telapak tanganmu, punggung tangan, sebelah jarimu, lipat jarimu, sekarang jempolmu, putar-putar ujung jarimu, bilaskan keringat. Kita rajin cuci tangan, sehat selalu. Mana tepuk tangannya untuk Koli. Sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Ampun Bang Jago. Tarik Des. You know what I deserve? What? Deserve. You know what I deserve? You know what I deserve? You cross the line of the sky. So I called you. Take my hand.
mari kita cuci tangan, terapkan 6 langkah tangan bersih hidup sehat. Ayo kawan, mari kita cuci tangan, tangan bersih hidup sehat, jauh dari penyakit. Pertama gosok telapak tangan, kedua gosok punggung tangan, ketiga cuci jarimu, keempat dicuci jarimu, keempat putar ujung jari, kelima putar ujung jari. Itulah 5 momen yang kalian pahami. Ingat 5 momen cuci tangan. Ingat 2 sebelum, lalu 3 sesudah. Ingat 5 mencuci tangan. Ingat 2 sebelum, lalu 3 sesudah. Sebelum datang ke pasien, sebelum tindakan aseptik, setelah terkena cairan tubuh dari pasien, setelah kontak dengan pasien, setelah kontak lingkungannya. Itulah 5 momen yang kalian pahami. Ya, terima kasih. Kita akan menghibur. Tinggal kita cuci tangan, tangan bersih hidup sehat, jauh dari penyakit. Pertama gosok telapak tangan, kedua gosok punggung tangan, ketiga menyentuh jarimu, keempat menyentuh jarimu, kelima menyentuh punggung jari, kelima menyentuh jari. Itulah 5 momen yang kalian pahami. Banyak 5 momen cuci tangan. Ingat 2 sebelum, lalu 3 sesudah. Oke, terima kasih. Pagi hari ini hari yang paling baik lah menurut saya, karena teman-teman kita pada hari harusnya tanggal 12 ya. Tanggal 12 Mei adalah Hari Perawat Internasional. Pada hari ini di Rumah Sakit Karya Medika Bantar Gebang kita menyelenggarakan Happiness Day, dan mudah-mudahan acara ini bisa berkelanjutan dari tahun ke tahun. Karena terus terang acara ini mungkin baru pertama kali di Karya Medika Bantar Gebang. Betul ya? Betul. Ya, mudah-mudahan ini sudah berlangsung. Kalau perlu ya ada acara tur kemana? Nah, mungkin nanti kalau ini harus diundang orang farmasi, dia bisa sebagai sponsor. Tapi kalau saya melihat tadi dari lagu Indonesia Raya, terus Mars PPNI, terus Mars Karya Medika Bantar Gebang, itu semua memberikan semangat. Nah, semangat ini dari ketiganya itu saya harapkan juga pada saat nanti kita akreditasi. Saya mohon juga semangat ini kita tanamkan. Semoga Karya Medika Bantar Gebang, walaupun kita ikut reguler, jangan 15 Pokja, nggak apa-apa, tidak harus paripurna, tidak harus. Tapi kalau bisa paripurna, bagus. Tapi kalau misalnya nanti itu kayaknya hanya 4 bintang, tidak 5 bintang lagi. Karena bintang yang 1 udah diambil sama si bintang. Jadi hanya 4 bintang. Ya. Betul ya Bu ya? 4 bintang ya? Dari Kemenkes 4 bintang. Nah, dari teman-teman, saya sih ada utama, ada madya, ada perdana. Jadi kalau kita dapat perdana tuh bintangnya 1, gitu. Kayak kita ya dulu. Bintang 2 utama, madya, baru paripurna. Dulu sampai 5 bintang, sekarang hanya 4 bintang. Terkait dengan Rumah Sakit Karya Medika Bantar Gebang, kita mau ikut akreditasi dari lembaga akreditasi yang mana? Ya, kita belum tahu, tapi yang jelas kalau kita menguasai
dari lembaga komite akreditasi rumah sakit yang selama ini kita sebut KARS itu bagus sebagai pegangan kita. Walaupun dari akreditasi yang kemarin itu yang sekarang lebih simpel dan lebih sedikit ya, elemennya lebih sedikit, babnya juga lebih sedikit. Tapi bukan berarti pelayanan atau mutu pelayanan di rumah sakit berkurang. Harus kalau bisa tetap bertambah. Seperti diketahui bersama buat teman-teman, Rumah Sakit Karya Medika Bantar Gebang akan menambah 1 unit pelayanan, yaitu fisioterapi, adanya di lantai 6. Dan kemarin Dr. Heni Ana, spesialis rehab medik, itu sudah memberikan SIP-nya, sudah jadi. Dan mudah-mudahan pelayanan unit fisioterapi ini bisa kita laksanakan. Hari ini saya baru mau membuat surat ke BPJS maupun ke Dinas Kesehatan, tapi nanti acara peresmiannya saya mau minta sama owner ya, kami Boang, ada peresmian untuk unit pelayanan fisioterapi supaya bisa nanti marketing mensosialisasikan ke paskes-paskes ataupun mungkin juga ke kompetitor kita bahwa kita sudah ada pelayanan fisioterapi. Jadi tidak harus lagi pasien-pasien di sini harus dirujuk ke Rumah Sakit Elizabeth. Terus kemudian untuk dokter mata, saya informasikan saja, kan dokter etika tidak memperpanjang SIP dan kayaknya riset, tapi mudah-mudahan awal bulan kita ada dokter mata lagi baru. Tadi sudah ketemu dengan kami, namanya dokter siapa? Dokter Reza, laki-laki. Dan harapan kami buat teman-teman yang memang mempunyai pasien di tempat rumahnya masing-masing, kalau kita melayani pelayanan kesehatan, silakan kalau mau dirujuk mulai bulan depan kita sudah ada fisioterapi, ada dokter mata, dan dokter mata itu nanti juga bisa melakukan operasi PECO ya. Mudah-mudahan bisa. Dan kita di ruang OK itu sudah bisa dilakukan 2 kamar ya, Pak Dikrit ya. Udah 2 kamar operasi. Jadi kalau ada operasi-operasi yang selama ini dari unit lain, kita bisa juga untuk mata di kamar OK 2. Nah, itu bisa kita lakukan. Dan buat teman-teman, tadi juga saya mendengar bahwa Indonesia ini kemungkinan besar akan beralih pandemi ke endemi. Tapi bukan berarti kita tidak menjalankan protokol kesehatan. Dari Presiden kita Jokowi, bahwasanya pada saat kita di ruang terbuka dan tidak banyak orang di sana, kita boleh tanpa masker. Tapi kalau di ruang tertutup ini kita harus menggunakan masker. Jadi protokol kesehatan. Di hari Nurse Day ini saya yakin teman perawat mungkin hari ini bahagia sekali ya. Apalagi di bawah kepemimpinan Ibu Ina, mudah-mudahan bisa bertambah semangatnya. Dan kalau bisa jangan mengundurkan diri lagi lah. Karena terus terang saya tuh sedih kalau ada yang mengundurkan. Saya lagi berjuang untuk kesejahteraan karyawan. Saya mudah-mudahan bisa realisasi. Harapan saya buat teman-teman, kalau moto kita ada apa moto rumah sakit nggak? Kami ada. Jadi kami ada untuk kesehatan Anda. Jadi di pelayanan manapun, mau di instalasi gawat darurat, mau di rawat jalan, rawat inap, sampaikan saja bahwa kami ada untuk kesehatan Anda. Jadi nggak usah takut, kita bisa. Rumah Sakit Karya Medika Bantar Gebang hebat, perawat menuju Indonesia sehat. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Menko Thomas atas sambutannya. Selanjutnya kata sambutan yang kedua, kata sambutan pada Kepala Bidang Keperawatan Ibu Nurse Felicita Hermina Ina Hirokesket, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pagi dan salam sejahtera, salam
kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, bahwa kita diperkenankan pagi hari ini boleh bergembira dan berbahagia, bersukaria pada hari ini untuk merayakan Mother's Day yang seharusnya dirayakan tanggal 12 Mei, tapi kita rayakan pada hari ini. Sesuai dengan dan anak-anakku semuanya, perawat, bidan, dan aspar yang terkasih dan yang berbahagia pada hari ini. Tema yang kita baca di sini adalah Happiness Day, Rumah Sakit Karamedika Bantar Gebang bersama perawat menuju Indonesia Sehat. Ada pesan penting yang ada di dalam, terkandung di dalam arti itu. Pesan penting itu adalah bahwa kita harus mempunyai, untuk menjadi punya modal untuk membangun Indonesia. Modal itu adalah kita harus miliki dulu, kita bangun diri kita sendiri dulu. Kita bangun menjadi berkualitas di dalam pengetahuan, berkualitas di dalam sikap, berkualitas di dalam keterampilan, dan juga berkualitas di dalam penampilan. Maka kita akan menjadi manusia perawat yang berkualitas. Maka dengan kita bersama-sama kita bisa membangun pelayanan keperawatan yang berkualitas di rumah sakit tempat kita bekerja, yaitu di Rumah Sakit Karamedika Bantar Gebang ini. Dengan kita membangun Rumah Sakit Karamedika Bantar Gebang berkualitas di bidang keperawatannya, di pelayanan keperawatan, itu sudah sama dengan kita menyumbang, kita berkontribusi untuk bangsa dan negara ini, yaitu menuju Indonesia Sehat. Ya, jadi kita punya tanggung jawab mengambil bagian kontribusi dalam pembangunan Indonesia Sehat. Ya, seperti lagu di Mars kita juga ada ya, dan ini juga ada. Oke, saya yakin, saya percaya kita bisa, kita pasti bisa, karena kalian semua adalah perawat yang hebat. Happy birthday, happy Nurse Day. Izinkan saya nanti membacakan 2 pantun, menyebut dengan 2 pantun. Mari jalan-jalan ke kota Bekasi. Jangan lupa mengajak Ricky dan Ari. Ayo bersukaria dan bersemangat, bersenang hati pada momen yang spesial ini. Mari berlibur ke Kuta Bali. Laju menuju Bukit Tinggi. Untuk melihat yang istimewa ini, kuucapkan Happy Nurse Day. Sambutan yang ketiga, sambutan Ketua Panitia kepada Nurse Herawati Carolina Estok, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Direktur Rumah Sakit Karyamedika Bantar Gebang, Dr. Medardus Iman Prasetyo. Yang terhormat juga Wakil Direktur Dr. Prasastaf Perwira Gumilau, dan juga Kepala Bagian HRD Rumah Sakit Karyamedika Bantar Gebang, Bapak Eko Rudi Santoso, dan juga teman-teman perawat dan bidan yang saya kasihi. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman semua. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita hari ini diberikan kesehatan, kekuatan untuk kita melaksanakan perayaan Happy Nurse Day. Kita sudah melaksanakannya di tanggal 12 ya. Kita penuh sukacita, kegembiraan. Kita melaksanakan lomba di mana ada 6 peserta lomba, dan kita sudah mengambil 3 juara. Juara 1, 2, dan 3 nanti kita saksikan, sekaligus pemberian hadiah. Terima kasih saya ucapkan untuk manajemen rumah sakit yang sudah memberikan andil dan juga dukungan moral dana untuk terciptanya kegiatan kita hari ini, dan juga kepada Ibu Ina
sekaligus penasehat acara perayaan panitia Nurse Day ini kita bisa laksanakan. Terima kasih Bu. Dan juga kepada dokter spesialis dan dokter umum yang ikut memberikan partisipasinya, dukungan moral dana untuk kita mengadakan acara ini. Acara hari ini kita rayakan sebenarnya tanggal 12 Mei ya, di mana ada tokoh perawat Florence Nightingale memberikan sejarah pada dunia. Dia menjadi tokoh perawat, itu motivasi buat kita agar kita juga memberikan sejarah yang baik buat profesi kita. Di sini bukan hanya perawat, tapi ada bidan, ada asisten perawat. Ya, Florence Nightingale bisa dikenang, bisa diingat bagaimana jasanya, andilnya dalam profesi keperawatan. Untuk itu teman-teman, semua kita yang ada di sini, kita juga memberikan peran yang terbaik untuk rumah sakit kita. Dan biarlah acara ini membuat kita semakin kompak, semakin kebersamaan, semakin dapat bekerja sama agar kita semakin baik. Perawat, bidan, dan asper, kita maju terus bersama Indonesia, bersama perawat menuju Indonesia sehat. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Kalina Eskep untuk sambutannya. Acara selanjutnya, pembacaan sejarah singkat Florence Nightingale kepada Asri Mustika, kami persilahkan. Baik, dalam dunia keperawatan, Florence Nightingale adalah seseorang yang berperan sangat penting karena beliau adalah seorang pelopor perawat modern. Florence Nightingale lahir di Firenze, Italia, di Jerman pada tanggal 12 Mei 1820. Ayahnya bernama William Nightingale. Nah, ayahnya ini adalah seorang saudagar tanah yang kaya di London. Meski keluarganya memiliki harta yang banyak, Florence tidak sombong seperti layaknya anak bangsawan lainnya. Ia tetap rendah hati dan juga tetap suka membantu masyarakat sekitar tempat tinggalnya. Sejak remaja, Florence telah memiliki keinginan untuk menjadi seorang perawat. Awal mulanya itu, saat itu Florence berlibur ke negara Jerman. Nah, kemudian di sana ia bertemu dengan seorang biarawati dari Lutheran, dan di sana ia mengunjungi sebuah rumah sakit di mana biarawati itu bertugas. Kemudian di sana ia sangat takjub melihat para biarawati yang memiliki jiwa sosial yang tinggi untuk membantu banyak orang. Mulai dari situ, Florence sudah memiliki keinginan untuk menjadi seorang perawat. Kemudian, tapi keinginannya ini ditentang keras oleh keluarganya dikarenakan kondisi rumah sakit pada saat itu tidak seperti sekarang. Kondisi rumah sakit pada saat itu dianggap kotor dan juga perawat dianggap hina. Dan kebanyakan perawat pada saat itu berjenis kelamin laki-laki karena alasan-alasan tersebut. Kemudian Florence tak kehabisan akal agar ia bisa menjadi perawat. Ia terus membujuk kedua orang tuanya. Nah, kemudian Florence akhirnya diizinkan untuk menjadi seorang perawat di Jerman. Di sana ia bisa mengambil ilmu-ilmu dari sekolah keperawatan tersebut. Kemudian setelah lulus dari pendidikan keperawatan itu, ia langsung berkarir di Prancis. Nah, di sana kemudian ia juga sempat mengabdi di Institute The Care of Sick and Gentlewomen. Kemudian di sana ia juga bisa mengambil pelajaran, dan pada tahun 1854 terjadilah perang Crimea di sana. Pada saat terjadinya perang Crimea, Florence melihat banyak korban jiwa yang terjadi di sana, tapi sedikit sekali tenaga medis yang tersedia, dan dari sekian banyaknya tenaga medis tidak ada tenaga medis yang berjenis kelamin perempuan. Kebanyakan adalah laki-laki. Melihat hal tersebut, akhirnya Florence Nightingale menulis surat kepada Menteri Penerangan di Sydney, dan kemudian Menteri Penerangan tersebut awalnya menolak, tapi karena terjadinya jumlah lonjakan korban, akhirnya menteri tersebut menerima Florence. Di sana Florence menunjukkan keahliannya hingga membuat semua orang takjub. Kemudian di
Setiap malam hari, Florence mengontrol keadaan korban dari perang Crimea tersebut, sambil membawa lampu pijar sebagai penerangan, sehingga Florence dijuluki sebagai The Lady with Lamp. Nah, selama mengontrol perang Crimea tersebut, Florence juga menemukan sebuah fakta bahwa kebanyakan para korban jiwa itu bukan disebabkan karena tertembak dari peluru perang tersebut, melainkan karena kondisi rumah sakit tempat pasien dirawat tersebut itu kotor, sehingga Florence membuka suara kepada rumah sakit tersebut bahwa rumah sakit ini harus dibersihkan. Jadi Florence menyuruh para pegawainya agar setiap hari mengganti kasur pasien, kemudian mencuci tangan dengan baik, dan juga menjaga sirkulasi udara yang baik. Nah, setelah itu, setelah terjadi perang Crimea pada tahun 1860, Florence mendirikan sekolah keperawatan dan dia menulis buku catatan keperawatan yang berjudul Notes on Nursing. Kemudian karena Florence jasanya itu sangat hebat, akhirnya Florence diberikan penghargaan berupa The Order of Merit yang diberikan sebelum ia meninggal pada tahun 1910. Nah, itulah biografi singkat mengenai Florence Nightingale. Pesan yang dapat saya ambil dari biografi tersebut adalah bagaimana caranya kita bisa mencegah infeksi yang terjadi pada luka pasien dengan cara meningkatkan PPI. Kemudian kita juga harus lebih care atau peduli pada pasien agar kita bisa menjadi perawat yang profesional. Terima kasih. Kepada Asius kita, kepada sejarah singkat Florence Nightingale. Baik, sebelum acara ini dimulai, sudah disampaikan sama ketua panitia tadi, pada tanggal 12 Mei kita sudah melakukan seleksi lomba memperingati Hari Perawat Sedunia dengan tema cuci tangan. Oke lah, langsung saja kita tampilkan untuk juara 1 dari unit lantai 4. Silakan. Oke, langsung saja kita tampilkan. Beri tepuk tangan yang meriah dengan tema cuci tangan. segera dimulai. Untuk potongan pertama diserahkan kepada Direktur Rumah Sakit Karya Medika Bantar Gebang, kepada Dr. Madre Nusiman Prasetyo Mas, dipersilakan.
Ya. Ya biar panjang ngomong. Dia mau mie-nya jangan lupa biar panjang umur. Amin. Nggak usah makan siang. Foto. Untuk pertama diserahkan kepada Direktur Rumah Sakit Kami Medika Bantar Gebang. Potongan tumpang kedua diserahkan kepada Dr. Prasasta Perwira Kamila Besar. Dokter, persilakan. Silakan dok. Potongan tumpeng selanjutnya diserahkan kepada Bapak Eko Rudi Santoso serta tempat kami persilahkan. Dokumentasi. Pemotongan tumpeng selanjutnya diberikan kepada Ketua Panitia Nurse Day kepada Ibu Herawati, kami persilakan. Lengkap ya. Boleh dok, silakan dimakan. Silakan. Ayamnya kan? Di suatu pagi di desa Pangkalan Angkot terdapat seorang anak yang sedang bermain. Ayah, kamu mau nggak makan? Mau lah. Mau. Aku makan juga. Saya juga lagi makan. Enak kan? Masakan mama dulu. Tiba-tiba anak tersebut menangis sejadi-jadinya.
Oke, nanti saya akan ke pasiennya ya. Siapa itu? Selamat pagi. Siapa itu? Halo kakak, dokter. Ya, perkenalkan nama saya Dokter Salvia yang bertugas di sini. Ini kenapa anaknya? Tadi di luar mainan tanah, dokter, cuma katanya sakit perut. Oh, mainan tanah, sakit perut sekarang. Boleh dokter periksa? Nggak boleh. Mau lihat terus? Saya lah. Itu bisa dia aja. Hanya sakit siapa sayang? Iya, dokter periksa ya. Biar tahu sakitnya apa. Tadi habis makan apa emang? Makan tanah, enak ya? Makan tanah. Udah cuci tangan belum? Gak tahu cuci tangan aku. Oh, dikopok-kopok doang. Oh, dikopok-kopok doang. Ibu apakah di rumah pernah diajarkan cuci tangan yang baik dan benar? Oh gitu, sebentar ya dokter lihat perutnya ya. Jangan, perut aku malu. Oh malu, sini dokter lihat sebentar aja ini sedikit. Oh iya, coba lihat bukunya mana bukunya? Oh bukunya warna-warni ya ini ya. Iya, kayak kuncirannya ya warna-warni ya. Iya. Nah karena ibunya belum mengetahui tentang cuci tangan yang baik dan benar, maka nanti saya ajarkan bagaimana caranya cuci tangan yang baik dan benar ya Bu ya. Ayo, dokter ajarin cara cuci tangan yuk sambil nari. Mbak Suster boleh dikasih hand sanitizer-nya? Ini bisa diminum? Nggak bisa. Minum ya? Tangan aja ya. Nah, ini kita cuci tangan. Ikutin ya, ikutin cara kita cuci tangan. Telapak tangan, punggung tangan, selai jarimu, lipat jarimu, sekarang jempolmu. Putar-putar ujung jarimu, bilas dan keringkan. Kita rajin cuci tangan, sehat selalu. Tiga, hore, hore. Sekian drama dari kami, terima kasih. Ya, semuanya. Ayo, ayo kawan, mari kita cuci tangan. Terapkan 6 langkah, tangan bersih bebas kuman. Ayo, ayo kawan, mari kita cuci tangan. Tangan bersih, hidup sehat, jauh dari penyakit. Pertama gosok telapak tangan, kedua gosok punggung tangan, ketiga sela-sela jarimu, keempat kunci jarimu, kelima putar ibu jari, keenam gosok ujung jari. Itulah 5 momennya kalian tahu. Ingat, ingat ke-5 momen cuci tangan. Ingat 2 sebelum, lalu 3 sesudah. Ingat, ingat ke-5 momen cuci tangan. Ingat 2 sebelum, lalu 3 sesudah. Sebelum kontak dengan pasien, sebelum tindakan seni, setelah terkena cairan tubuh dari pasien,
setelah kontak dengan pasien, setelah kontak lingkungannya, itulah kelima momen yang teman-teman pahami. Yuk kawan, mari kita cuci tangan, banyak bersih, hidup sehat, jauh dari penyakit. Pertama gosok telapak tangan, kedua gosok tunggung tangan, ketiga di sela-sela jarimu, keempat kunci jarimu, kelima putar ibu jari, keenam putar ujung jari. Jangan lupa bunyi kembali, kita bersih lalu keringkan. Lima momen cuci tangan, ingat pula sebelum lalu yang sesudah. Oke, baik, terima kasih. Bantar Gebang Dr. Magdalus Iman Prasetyo Mas, kami persilakan. Cara kedua diserahkan Dr. Dewi, kami persilakan. Kasih padang. Sebelah sebelah. Juara 3 paling sedih. Menambah, nanti Bapak bernambah. Juara ketiga diserahkan oleh Bapak Eko Rudi Santoso, kami persilakan. Pura. Untuk bahan dokter, untuk foto bersama, mau berdiri dulu. Sudah. Angkanya agak dilihatin. Nah, di belakang aja amplopnya. Di belakang.